Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khairi wa afiyah bi barakati ma'alikum. Madza darsuna an? As-sirah an-nabawiyah. Baik. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran tentang kehidupan kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah sama-sama pelajari tentang perkembangan madrasah atau aliran atau madhab dzati saat ini. Dan pada pertemuan lalu kita telah sama mengetahui bahwasanya kalau kita perhatikan aliran atau madhab dzati dalam pencatatan sejarah dan pemahamannya ini dan semangat yang muncul, semua itu tidak lain dan tidak bukan hanya penggalan sejarah, hanya simpangan sejarah yang telah berakhir. Ini kita sudah pelajari. Dan kita juga sudah sama-sama pelajari bahwasanya kenapa dulu kok ada pengikutnya bersemangat, menyuarakan, mendengungkan, mensyiarkan madhab dzati ini, madhab subjektif ini. Kenapa? Kalau memang iya ini hanya penggalan sejarah yang sudah berlalu, kenapa dulu sempat ada pengikutnya dalam mengikuti madhab ini dan menyuarakan, mengajak orang lain untuk ikut madhab ini? Tentu jawabannya juga sudah sama-sama kita pelajari. Mereka itu dianalogikan, diumpamakan seperti orang yang membuka matanya lebar-lebar terhadap cahaya yang sangat kuat sinarnya. Tentunya mata ketika berinteraksi dengan cahaya yang sangat kuat, maka mata tersebut tidak akan bisa memandang sesuatu yang ada di hadapannya dengan jelas. Tidak bisa membedakan apa yang ada di hadapannya, antara satu dengan yang lain tidak bisa dibedakan. Dan perumpamaan ini, analogi ini adalah perumpamaan mereka-mereka yang mengikuti madhab dzati. Kenapa? Karena di balik madhab dzati ada syiar, ada sebab di situ. Apa? Perkembangan Eropa dan ketertinggalan bangsa Arab. Sehingga mereka menjadi terpukau, mereka menjadi terlena, mereka menjadi terpesona dengan perkembangan tersebut. Setelah mereka lama-kelamaan, akhirnya mereka kembali kepada fakta yang benar. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Pada pertemuan lalu pula kita mempelajari bahwasanya yang namanya mukjizat itu tidak sama sekali bertentangan dengan ilmu. Ternyata tidak bertentangan sama sekali antara mukjizat dengan ilmu. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan literatur atau kaidah-kaidah ilmiah, tidak sama sekali. Dan mereka yang tertipu pun juga sudah kembali. Sudah tahu ini. Baik. Sekarang seperti yang sudah Ustaz janjikan pada pertemuan lalu, kita akan membahas kenapa mukjizat tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-imam al-Buti, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amni ila an qala dhalika لأن هذه الخوارق سميت كذلك لخرقها لما هو مألوف أمام الناس.
Wa ma kana lil ilfi awil adati an yakuna miqyasan ilmiyan lima huwa mumkin wa ghairu mumkinin. Allah. Wa hayhata an yaqdiya al-ilmu yawman ma bi anna kulla masta'nasat ilaihi 'ainul insan mimma huwa ma'lufun huwa wahdahu mumkinul wuqu'. Wa anna kulla mastawhashat minhu 'ainul insan mimma huwa ghairu ma'lufin lahu ghairu mumkinin wuqu'. Semua itu kata beliau sebabnya dikarenakan khawarik, perkara-perkara yang bertentangan atau keluar daripada peraturan alam semesta, nizam il-kaun. Kenapa disebut perkara khawarik? Khawarik itu kan tembus, sudah sering dicontohkan, api membakar. Ini adalah peraturan alam semesta. Air bisa membuat kita segar. Kemudian bumi ini memiliki daya gravitasi. Matahari, nah sudah, nanti matahari lanjutannya panjang sudah. Contohnya yang disebut tadi, api bisa membakar, air bisa membuat kita segar ketika minum, ketika mandi. Daya gravitasi. Ini namanya peraturan alam semesta. Kalau ada contoh api kok tidak membakar, berarti ini keluar daripada peraturan alam semesta. Air kok tidak membuat segar, berarti keluar dari peraturan alam semesta. Bumi kok tidak memiliki daya gravitasi, berarti keluar dari peraturan alam semesta. Air ketika dipanaskan sampai derajat 100, kok kenapa tidak mendidih? Ini keluar dari peraturan alam semesta. Makanan itu biasanya setelah makan kita kenyang. Makan kok tidak jadi kenyang, padahal harusnya kenyang. Secara adat, secara kebiasaan, secara peraturan alam semesta, berarti keluar dari peraturan alam semesta. Nah, pertanyaannya, perkara-perkara yang keluar dari peraturan alam semesta ini, apakah bertentangan dengan ilmu atau tidak bertentangan dengan ilmu? Maka jawabannya tidak bertentangan dengan ilmu sama sekali. Kenapa? Lihat kata beliau. Karena khawarik ini atau perkara-perkara yang bertentangan dengan alam semesta ini, kenapa disebut khawarik? Karena bertentangan dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Sejak kapan kata beliau sesuatu yang biasa atau adat kebiasaan itu menjadi timbangan ilmiah untuk menentukan sesuatu ini mungkin atau tidak mungkin atau mustahil? Tidak. Sejak kapan? Awas, hati-hati. Ini di sini ada tipu daya di sini. Di sini ada tipu daya dari mereka. Air tidak membuat segar, berarti disebut tidak biasa. Bumi ini keluar daripada hukum gravitasinya, berarti disebut tidak biasa. Nah, lihat, dari tidak biasa berubah menjadi tidak ilmiah itu dari mana? Ini propaganda. Ini propaganda. Baik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita lanjutkan. Ingat, awas, contoh-contoh yang diberikan tadi itu betul-betul kalian kuasai. Ya, kalian kuasai. Ingat, api bisa membakar. Di mana-mana kalian pasti menemukan api bisa membakar. Di tempat manapun kalian, di negara manapun, di daerah manapun begitu. Ini namanya hukum adat. Kebiasaan. Kebiasaannya siapa? Alam semesta. Peraturan siapa ini? Alam semesta. Baik, selesai. Air bisa membuat segar. Ini peraturan siapa? Alam semesta. Kemudian daya gravitasi. Kemudian air ketika dipanaskan dalam derajat 100 derajat, kalau sudah mencapai 100 derajat maka akan menjadi panas, mendidih. Jelas?
Kalau kita makan maka akan kenyang. Nah, kalau ada perkara yang bertentangan dengan perkara-perkara tadi yang sudah menjadi kebiasaan peraturan alam semesta, ini disebut perkara khawariq. Khawariq. Pertanyaannya, apakah khawariq bertentangan dengan ilmu? Ingat, jangan katakan khawariq itu bertentangan dengan ilmu. Khawariq itu bertentangan dengan kebiasaan, bukan dengan ilmu. Awas. Dan uniknya mereka merubah pemahaman dari tidak biasa menjadi tidak ilmiah. Ini zalim tidak yang seperti ini. Zalim. Palsu tidak. Palsu. Tidak biasa katakan tidak biasa. Jangan katakan tidak ilmiah. Lihat bagaimana liciknya mereka. Dan Syekh Al-Buti menegaskan, sejak kapan kebiasaan itu menjadi ukuran sesuatu menjadi ilmiah dan tidak ilmiah? Sejak kapan kebiasaan menjadi ukuran sesuatu mungkin dan tidak mungkin terjadi? Sejak kapan? Baik, kita lanjutkan. Wahai hata, jauh sekali. Tidak mungkin, jauh. An yaqdiyal ilmu yawman ma bi anna kulla masta'nas ila ilmi insani mimma huwa ma'lum wa wahdu mumkin wuqu'. Tidak mungkin ilmu pengetahuan suatu hari nanti, suatu ketika memutuskan bahwasanya apa yang biasa dilihat oleh mata manusia itu yang mungkin terjadi, dan yang tidak biasa tidak mungkin terjadi. Itu mustahil akan terjadi seperti itu. Ilmu pengetahuan jauh dari ini. Jelas? Karena ilmu pengetahuan akan mengatakan yang biasa adalah biasa, dan itulah adat, dan itulah hukum adat. Hukum alam semesta. Yang tidak biasa berarti inilah yang disebut dengan khawariq. Ilmu pengetahuan mengatakan begitu. Jangan rubah ini. Dari tidak biasa menjadi tidak ilmiah. Dari tidak biasa menjadi tidak mungkin. Awas. Mungkin tidak mungkin bukan hukum adat, tapi mungkin tidak mungkin itu hukum akal. Awas, hati-hati. Ingat, kita sudah mempelajari bahwasanya al-hukmul mutlak, hukum itu dibagi menjadi 3. Jelas? Ada hukum syar'i, hukum syar'i yaitu hukum yang kita ketahui dari syariat, sumbernya dari syariat. Ada hukum namanya hukum akli, yaitu suatu hukum yang kita ketahui sumbernya dari akal kita. Artinya akal ini dengan sendirinya tanpa bantuan syariat sudah tahu. Akal ini dengan sendirinya tanpa bantuan daripada adat kebiasaan sudah tahu. Jelas? Nah, ada hukum yang satu lagi, yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat ini akal mengatakan mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang biasa terjadi adalah A. Padahal B juga mungkin terjadi. Nah, lihat. Seharusnya kalau kita mau menghukumi sesuatu mungkin dan tidak mungkin terjadi, kembali kemana? Ke akal. Karena yang namanya adat kebiasaan sumbernya adalah panca indera. Panca indera itu kalau terjadi katakan terjadi. Kalau tidak terjadi katakan tidak terjadi. Bukan tidak mungkin terjadi. Awas, beda antara tidak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Ini beda jauh sekali. Oleh karenanya di sini ada betul-betul tipu-tipu sudah. Makanya kami pernah katakan ini mazhab tipu-tipu ini. Pertentangan, justru dialah yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik. Ya. Makanya beliau mengatakan tidak mungkin, mustahil ilmu pengetahuan suatu hari nanti mengatakan bahwasanya apa yang biasa dilihat mata itulah yang terjadi. Atau yang pasti terjadi. Yang tidak dilihat oleh, yang tidak biasa dilihat oleh mata tidak mungkin terjadi. Harusnya jangan ngomong tidak mungkin, tidak terjadi atau belum terjadi. Apa mungkin? Mungkin. Urusan mungkin tidak mungkin itu bagiannya akal, jatahnya akal menghukumi. Bagaimana lihat liciknya? Makanya hukum akal ini yang pertama dibagi menjadi 3. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Atau bahasanya wujub, jawaz, istihalah. Akal kita ini 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Apa perlu kita dalil dari syariat?
untuk mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2? Tidak perlu. Akal kita pasti mengetahui. Akal kita, dengan akal saja kita sudah cukup mengetahui. 6 bagi 2 sama dengan? Perlu nggak? Mana dalil syariatnya? Perlu nggak kita melakukan tajribah, kita melakukan uji coba dulu? 6 bagi 2 sama dengan 3. Nanti saya uji coba dulu. Apa perlu begitu? Tidak perlu. Cukup dengan mengetahui makna 6, cukup dengan mengetahui makna 2, cukup dengan mengetahui makna membagi. 6 bagi 2 sama dengan 3. Selesai. Tidak perlu ada uji coba, tidak perlu dalil yang lain. Sudah, akal kita sudah cukup mencerna. Berarti wajib 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini siapa yang menghukumi? Akal. Mustahil 1 tambah 1 sama dengan selain 2. Itu mustahil. Jelas atau tidak? Nah sekarang kita ini saat ini bisa hidup, bisa mati. 1 detik lah. 1 detik setelah ini kita bisa hidup, bisa mati. Itu wajib, mungkin atau mustahil? Mungkin. Akal kita mengatakan mungkin hidup, mungkin mungkin. Itu mungkin namanya. Lihat, mungkin. Jadi wajib, mustahil, ini termasuk ke bagian siapa? Tugasnya siapa untuk menghukum ini? Akal. Makanya lucu ketika dikatakan bagaimana kok yang tidak biasa terjadi disebut tidak mungkin terjadi. Salah besar. Katakan tidak biasa terjadi, jangan katakan tidak mungkin terjadi. Awas, hati-hati. Paham atau tidak? Lihat, di sini ada kerancuan manhajiyahnya mereka. Maka kalian harus betul-betul paham. Mulai dari hukum itu apa, hukum dibagi berapa, dan pembagian daripada bagian-bagian hukum itu sendiri. Ini penting ya, untuk seorang santri penting untuk diketahui. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik, kita lanjutkan. Qal wa laqad 'alima kullu bahithin wa muthaqqafin al-yawm bi anna ahdatha man tahat ilayhi madarikul ulama'i fi hadha as-sadadi huwa anna al-'alaqata allati naraha baina al-asbab wa musabbabatiha laysat illa 'alaqatu iqtiranin muttarid. Laysat illa 'alaqatu iqtiranin muttaridin. Iktasabat tahlilan thumma ta'lilan thumma sumbita minha al-qanunu alladhi huwa tabi'un li dhuhuri tilka al-alaqa wa laysa al-'aks. Allah. Ini ta'bir atau ibarah yang sungguh sangat luar biasa. Sedikit tapi sangat ilmiah, penuh dengan ilmu. Perhatikan oleh kalian. Beliau mengatakan, setiap pencari kebenaran dan setiap orang yang berpendidikan, ahli ilmu saat ini, kata beliau, mengetahui bahwasanya fakta yang paling segar, paling terbaru yang dicapai oleh para ulama dalam hal ini, dalam hal khawariq itu apakah keluar daripada ilmu atau tidak keluar dari ilmu. Yes, awas ya. Jadi fakta terbaru, dan ini yang disepakati oleh para ulama, huwa, yaitu annal alaqa, sesungguhnya hubungan, allati naraha, yang kita saksikan dengan mata kita, bainal asbab wa musabbabatiha, antara sebab dengan musabbab, laisat illa alaqata iqtiranin muttarid, tidak lain tidak bukan hanya hubungan keseiringan yang berlanjut, keseiringan yang berlanjut terus menerus begitu.
muttarid, ada ittirad, ada in'ikas. Nanti kita bahas. Baik. Begini maksudnya. Pertanyaannya, api bisa membakar. Dimanapun kita berada, kita menemukan api bisa membakar. Ada api, ada membakar. An-nar muhriqah. Jadi ada hubungan antara api dengan membakar. Sebagai sebab secara zahir, secara adat, kebiasaan, hukum alam semesta. Dan yang satunya membakar, terbakar sebagai musabbab. Jelas atau tidak? Baik, hubungan antara sebab dan musabbab adi ini, kebiasaan ini, itu apa sih? Apakah hubungannya adalah hubungan yang pasti atau hanya hubungan iqtiran muttarid, hanya beriringan saja? Artinya beriringan itu adanya api beriringan dengan adanya perkara terbakar tadi itu. Ada api diiringi oleh adanya terbakar. Bukan api yang membakar, tapi Allah yang membuat api menjadi membakar. Allah yang membuat api dan Allah yang membuat terbakar. Hanya Allah membuatnya ketika menciptakan api, menciptakan beriringan dengan api terbakar. Jelas atau tidak? Awas. Dan itu dibuktikan oleh para ulama yang ahli di bidangnya dalam hal ini. Ternyata di alam semesta ini, yang biasa kita sebut dengan sebab dan musabbab, makan itu sebab, kenyang itu musabbab, api itu sebab, terbakar itu adalah air itu sebab, seger musabbab, dan seterusnya. Hubungan antara sebab dan musabbab ini hanya hubungan keteriringan tadi itu, yang terus menerus. Bukan api menjadi sebab yang hakiki untuk adanya terbakar, bukan. Bukan air yang menjadi sebab hakiki adanya segar, bukan. Bukan panas 100 derajat yang membuat air menjadi mendidih, bukan. Tapi api Allah ciptakan, beriringan Allah ciptakan api, Allah iringi dengan menciptakan yang namanya terbakar. Air adalah makhluk Allah, beriringan dengan adanya air, Allah ciptakan yang namanya segar. Beriringan dengan panas 100 derajat, Allah ciptakan namanya mendidih. Jelas atau tidak? Ini namanya alaqat iqtiran muttarid. Muttarid itu jika ada A maka ada B. Jika ada api maka ada terbakar. Ini namanya muttarid. Setiap ada api maka ada terbakar. Ini namanya muttarid. Jika ada api, kapan ada api maka ada terbakar. Namanya muttarid. Kalau munakis sebaliknya, jika tidak ada api maka tidak ada terbakar. Baik. Ini semuanya sebab musabab ini ja'aliyah adiyah, iqtiraniyah. Udah bahasanya gitu. Ini sebab yang Allah buat, karena Allah yang buat, Allah yang ciptakan. Artinya kalau Allah mau, Allah ciptakan api tanpa ada terbakar. Seperti terjadi pada Sayyidina Ibrahim. Siapa yang bisa mengingkari kejadian Sayyidina Ibrahim? Dan itu sangat nyata. Api ada, tapi Sayyidina Ibrahim tidak terbakar. Ustaz, hanya Sayyidina Ibrahim saja? Tidak. Abu Muslim al-Khawlani, seorang tabi'in, juga mengalami hal yang sama. Dibakar, namun tidak terbakar. Ini nyata kejadian. Nyata. Awas. Lagi-lagi awas. Yang secara zahir, secara kebiasaan, seakan-akan itu menjadi sebab, padahal itu hanya sebab buatan Allah. Sebab itu maksudnya di sini adanya api, contohnya ada terbakar. Jadi beriringan dengan adanya terbakar. Bukan berarti api dengan zatnya, dengan hakikatnya sebagai api yang membuat menciptakan terbakar. Tidak, semuanya ciptaan Allah. Adanya, lihat, pernikahan sebab, dalam arti pernikahan khusus sini, sebab adanya anak. Betul tidak? Anak lahir dari adanya pernikahan, perkumpulan antara suami dan istri. Lahirlah anak. Kalau Allah mau, Allah ciptakan anak tanpa ada perkumpulan suami istri. Seperti Nabiullah Adam, seperti Nabiullah Isa. Kenapa? Karena itu kebiasaan saja.
Biasanya begitu, kebiasaan ini Allah ciptakan, peraturannya Allah yang buat. Kalau Allah sebagai pencipta peraturan mau rubah, ya selesai semuanya, berubah. Makanya di surga nanti peraturannya tidak sama seperti peraturan di dunia, dan itu sudah kita ketahui. Maka aneh kalau ada seorang mukmin kok mengatakan bahwasanya yang namanya khawariq bertentangan dengan yang namanya ilmu. Aneh. Makanya sudah kita maklumi mereka punya udzur. Apa udzurnya? Mereka tertipu dengan kebangkitan yang sangat luar biasa, dengan lafaz-lafaz semboyan-semboyan yang manis, dengan syiar-syiar yang menggiurkan, yang seakan-akan mereka benar. Akhirnya lama-kelamaan mereka menjadi seperti orang yang kena sinar, dan saking kuatnya sinar menembus mata, mata pun menjadi buram penglihatannya. Tapi lama-kelamaan mereka sudah mulai bisa memandang benda-benda yang ada sekelilingnya atau hakikat yang ada, bisa membandingkan satu dengan yang lain, membedakan satu dengan yang lain. Jadi itu ya. Nah, ini nanti ada penjelasan lebih tentunya dari ini, lebih mendetail lagi. Dan ini masih tentang al-hukmu al-adi, tentang al-hukmu al-adi, hukum adat, peraturan alam semesta. Apakah peraturan alam semesta itu adalah hal yang pasti tidak bisa berubah, atau peraturan alam semesta bisa dirubah? Jawabannya bisa dirubah. Yang berubah siapa? Allah. Kita di pondok ini buat peraturan, ditandatangani. Bisa dirubah nggak? Ya bisa. Apakah peraturan itu dengan sendirinya menciptakan semua ini tatanan? Tidak. Peraturan itu ada yang buat. Yang buat bisa saja merubah peraturan lagi. Jelas atau tidak? Baik, insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini pelajaran kita, dan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tentang pembahasan al-hukmul adi, pembahasan sebab dan musabab, tentang pembahasan peraturan alam semesta. Apakah bertentangan dengan ilmu atau tidak bertentangan dengan ilmu? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang benar, ilmu yang hakiki yang bisa menyampaikan kita pada keridhaan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.